Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ada suatu pertanyaan, kenapa ya Tuhan tidak membunuh saja orang-orang yang jahat di muka bumi ini? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Tetapi kenapa Dia membiarkan orang jahat hidup di dunia ini? Ada dua jawaban. Pertama, mari kita buka buku Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Teman-teman sekalian, dari ayat yang baru saja kita baca, di sana sudah jelas bahwa Tuhan menyediakan dua pilihan. Entah kita beribadah atau menyembah setan, maupun kita beribadah atau menyembah Tuhan. Ada dua pilihan teman-teman yang kita bisa pilih yang Tuhan berikan, yaitu kita bisa berbuat jahat dan kita bisa berbuat baik. Jadi teman-teman, kita mempunyai Tuhan, bukan Tuhan yang otoriter, tetapi Tuhan yang adil. Jikalau orang bisa berbuat jahat, kenapa orang tidak bisa berbuat baik? Jikalau orang bisa berbuat baik, kenapa orang tidak bisa berbuat jahat? Jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang fair play, Tuhan yang adil. Karena tidaklah adil kalau kita cuma diberikan satu pilihan. Misalnya kita hanya boleh untuk berbuat baik, atau kita hanya boleh untuk berbuat jahat. Bukankah hal ini mencerminkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang otoriter, adalah Tuhan yang tidak adil? Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, maka Ia memberikan kita dua pilihan. Dan di tangan kitalah kita bisa menentukan pilihan itu. Jadi ketika ada orang yang berbuat jahat, Tuhan tidak langsung membinasakan dia, Tuhan tidak langsung membunuh dia. Karena kalau Tuhan langsung bunuh dia, itu berarti tidak ada kebebasan untuk berbuat jahat. Dan tidak adil, karena kenapa orang bisa berbuat baik, sementara kita tidak bisa berbuat jahat. Atau sebaliknya, orang bisa berbuat jahat, tapi kita tidak bisa berbuat baik. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, dan kita juga diberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Jadi sekali lagi, jawaban pertama, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan bukan Tuhan yang otoriter. Jawaban yang kedua, mari kita buka buku 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, "Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran." Jadi alasan kenapa Tuhan tidak langsung membunuh atau membinasakan orang jahat di dunia ini adalah karena juga Tuhan mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dan Tuhan bisa saja memimpin mereka kepada kebenaran. Itulah sebabnya di dalam buku Counsels on Diet and Foods, halaman 40, paragraf yang keempat, di sana dikatakan, mari setiap dari kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah karakter kita untuk kehidupan yang kekal. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki Tuhan yang adil. Kita memiliki Tuhan yang memberikan dua pilihan kepada kita. Entah kita mau ikut Tuhan dan berbuat baik, atau kita mau ikut setan dan berbuat jahat.
Dan kita hari ini belajar bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Bagi siapapun yang pernah memilih setan, yang pernah memilih untuk berbuat jahat, ingatlah bahwa Tuhan selalu membuka pintu kepada kita supaya kita bisa bertobat. Dan Tuhan akan memimpin kita untuk mengenal kebenaran. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.